Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Allah tentang Kelimpahan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin merenungkan janji-Mu yang indah tentang kelimpahan. Engkau telah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kami dan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami dapat memahami kedalaman janji-Mu. Bantulah kami untuk menggali lebih dalam akan kebenaran firman-Mu, dan menemukan kebenaran tentang kelimpahan yang Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk hidup dalam ketaatan kepada-Mu, agar kami dapat menerima segala berkat yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami dan memberikan kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki tidak pernah cukup? Keinginan kita seolah tidak ada habis-habisnya, dan kita terus mengejar berbagai hal duniawi untuk memuaskan hati kita. Namun Alkitab mengajarkan kita tentang sebuah kebenaran yang mendalam. Piala kita sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah kosong. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Mari kita menyelami bersama janji indah ini dan menemukan kebebasan sejati dalam kelimpahan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, ayat ini menggambarkan kasih dan pemeliharaan Allah yang begitu nyata bagi umat-Nya, bahkan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup. Mari kita perdalam pengertian kita akan makna dari setiap frasa dari ayat ini. Yang pertama, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Allah tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup ini. Hidangan di sini melambangkan segala berkat yang Allah berikan, baik itu berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Yang menarik adalah frasa yang berkata, di hadapan lawanku. Ini menunjukkan bahwa bahkan saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, banyak persoalan dan tekanan atau dari orang-orang yang memusuhi, yang membuat hidup kita menjadi sulit, Allah tetap menyediakan segala yang kita butuhkan. Hidangan yang disediakan di hadapan lawan adalah simbol kemenangan bagi kita anak-anak-Nya Tuhan yang setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Allah ingin kita tahu bahwa Ia selalu bersama dengan kita dan memberikan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan kehidupan. Yang kedua, di hadapan lawanku. Setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan baik dari orang lain
pergumulan soal sakit penyakit, soal ekonomi, atau situasi-situasi yang membuat hidup tidak nyaman. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita sedang berjuang menghadapi tekanan kehidupan ini. Tuhan selalu hadir untuk memberikan kekuatan dan juga penghiburan. Yang ketiga, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak dalam budaya zaman dahulu sering digunakan untuk pengurapan pada acara-acara yang khusus, seperti penobatan raja atau pentahbisan seorang imam. Di sini, di zaman sekarang ini, minyak melambangkan Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati hidup kita pada sekarang ini. Pengurapan Roh Kudus memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang melimpah. Yang keempat, pialaku penuh melimpah. Piala yang penuh melimpah melambangkan berkat yang melimpah ruah dalam hidup kita. Allah ingin kita menikmati segala kebaikannya tanpa batas. Kehidupan yang penuh dengan berkat Allah membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristiani itu tidaklah selamanya seperti berada di padang rumput yang hijau dan dengan air yang sangat tenang. Meskipun demikian, sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Gembala yang baik. Kristus mengatakan, "Akulah Gembala yang baik." Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu pernyataan Yesus yang paling terkenal dan menyentuh tentang identitas Kristus. Kontras dengan gembala yang upahan, Yesus membedakan dirinya dengan para pemimpin agama pada zamannya yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan umatnya. Sebagai gembala yang baik, Yesus memiliki kasih yang tulus dan rela berkorban untuk umatnya. Yesus mengenal setiap individu dalam umatnya secara pribadi dan mengenal dengan sangat dalam. Sebagai gembala yang baik, hal itu telah dibuktikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Sehingga dengan penuh keyakinan, Daud penulis Mazmur ini berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Seorang gembala mengenal setiap dombanya. Demikian pula dengan Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ia memelihara kita dengan penuh kasih sayang, memastikan kita memiliki segala yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup dalam kebenaran Tuhan. Gembala memimpin dombanya ke padang yang hijau dan sumber air yang segar. Demikian pula, Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar, memberikan kita hikmat dan pengertian dalam setiap langkah kehidupan kita. Gembala melindungi dombanya dari bahaya. Tuhan adalah benteng kehidupan kita, melindungi kita dari segala kejahatan dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tekanan kehidupan, persoalan, masalah, dan tantangan. Kasih seorang gembala kepada dombanya adalah kasih yang tulus dan tanpa syarat. Demikian pula
kasih Tuhan kepada kita sekarang ini adalah kasih yang paling sempurna, yang melampaui segala pengertian kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesulit apapun keadaan kita sekarang ini dan seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pengalaman hidup yang tidak selalu berjalan dengan mulus. Yang pertama, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman bisa diartikan sebagai masa-masa yang sulit, tantangan hidup yang terasa begitu berat, bahkan kegelapan yang menyelimuti jiwa kita. Namun di tengah kegelapan itu, di dalam lembah kekelaman, Daud sang penulis Mazmur ini menyatakan keyakinannya yang teguh. Aku tidak takut bahaya. Yang kedua, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mengapa Daud sebagai penulis dari Mazmur ini bisa begitu yakin? Jawabannya ada pada kalimat selanjutnya, sebab Engkau beserta aku. Kehadiran Tuhan, Sang Gembala yang baik, menjadi sumber kekuatan dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Bayangkan seorang gembala yang senantiasa menjaga domba-dombanya, melindungi mereka dari segala bahaya. Begitu pula dengan Tuhan selalu menyertai kita, menjaga kita dalam setiap langkah kehidupan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gambaran tentang gada dan tongkat menguatkan pemahaman kita tentang perlindungan dari Tuhan. Gada itu tongkat yang pendek, melambangkan kekuatan dan perlindungan Tuhan yang siap menghadapi segala ancaman. Sementara tongkat melambangkan bimbingan dan arah yang pasti dalam hidup kita. Gada dan tongkat adalah perlambang jaminan kasih dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, orang percaya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia bukan hanya sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi kita, tapi Dia juga menyediakan hidangan berupa berkat, mengurapi dengan minyak berupa perkenanan dan urapan Roh Kudus, dan juga piala bagi kita. Piala adalah lambang kemenangan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan. Dan semakin besar pula piala yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapa yang baik, kami datang menghadap-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur. Melalui firman-Mu dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Engkau, ya Tuhan, telah menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup ini, kami seringkali menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Namun di tengah segala kesulitan itu, Engkau tetap menyediakan berkat dan anugerah-Mu yang melimpah. Kami bersyukur atas urapan Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak,
memberikan kami kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami untuk mengatasi segala rintangan dan membawa kami pada kemenangan. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakailah kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua yang selalu setia dan taat pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan bahkan lebih daripada itu. Pialanya penuh melimpah, artinya berkat-berkat Tuhan tidak terbatas bagi kita. Mari kita mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dan terus berharap pada kebaikan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.